Halo, selamat berjumpa. Saya Marga Singgi. Pada hari ini, tanggal 7 September 2025, ada yang saya ingin bagikan. Topik pembicaraan kali ini saya beri judul, "Loh, kok gitu aja repot?" Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa persembahyangan atau kegiatan sebagian besar masyarakat Tionghoa ketika ada keluarga yang meninggal, mengatakan bahwa itu adalah kegiatan yang merepotkan, repot, ribet, bertele-tele, tidak praktis, kuno, makan biaya, dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kalau kita mau simpel, mau sederhana, juga nggak apa-apa. Karena sesuai pesan dari Nabi Konghucu bahwa upacara itu yang penting esensinya, bukan mewahnya. Jadi semua upacara itu bisa dibikin sederhana. Yang repot itu adalah orangnya, gengsinya. Banyak upacara-upacara yang sebenarnya hampir semuanya itu sederhana. Esensinya adalah memberikan penghormatan kepada orang tua. Kalau orang tua kita meninggal, ya itu pantas disembahyangi. Ada 3 cara berbakti kepada orang tua sebelum orang tua meninggal, ketika orang tua meninggal, dan setelah orang tua meninggal. Dalam agama Buddha juga, Sang Buddha memberikan petunjuk bahwa penghormatan yang besar itu salah satunya termasuk adalah penghormatan kepada orang tua. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sembahyang kepada orang tua secara umum itu yang besar ada 3, yaitu sembahyang cengbeng atau cingming atau ziarah kubur. Kedua, sembahyang cikwe, ciye. Nah, cikwe ini bukan cioko ya. Cioko itu untuk sembahyang arwah umum, keng hopeng, cing heping. Cikwe itu adalah sembahyang kepada keluarga sendiri. Jadi berbeda dengan cioko. Yang ketiga adalah sembahyang sincia. Itu adalah sembahyang besar. Maksudnya besar adalah
ya persembahannya lebih banyak lah. Tapi kalau sembahyang yang lainnya lebih kecil, seperti pecun atau kita kenal dengan sembahyang bacang, lalu sembahyang Tiongchiu, kue bulan, sembahyang onde atau tangce, dan yang rutin itu ya Cait dan Capu, tanggal 1 dan tanggal 15 bulan purnama, penanggalan Im yang Lek. Itu persembahannya dengan menu yang lebih sederhana, lebih kecil. Sembahyang besar dengan menu yang kecil pun nggak apa-apa. Ya menu sembahyang yang umum semuanya. Yang pertama ya jelas ada hiu dupa, 2 batang merah, bagi sembahyang almarhumah yang sudah melewati masa berkabung. Maksudnya apa masa berkabung? Ya biasanya kan setiap keluarga yang berduka itu menentukan masa berkabungnya berapa lama. Boleh 3 hari, boleh seminggu, boleh 49 hari, boleh 100 hari, 1 tahun atau 3 tahun. Selama masa berkabung itu prihatin. Disebutnya ya make putih, tidak bermewah-mewah, tidak terlalu gembira, menjaga sikap supaya tidak dicemooh orang. Kita berprihatin. Kalau sudah lewat berkabung, itu masa berkabung, setelah waktu itu ya lewat masa berkabung. Nah, setelah lewat masa berkabung, hiu merah 2 batang. Kalau masa berkabung, itu hiu batang hijau juga 2 batang. 2 batang hiu ini menyimbolkan Im dan Yang, negatif dan positif, malam dan siang, ibu dan ayah, lembut dan keras, dan sebagainya. Lilin 2 kiri kanan. Kalau masa berkabung ya lilin putih. Kalau sudah lewat masa berkabung, itu lilin merah. Kiri kanan juga simbol dari Im dan Yang. Boleh ada bunga, boleh ada manisan, boleh ada secangkir air putih atau teh atau arak. Ini simbol dari air kan, itu simbol dari rendah hati, tidak sombong, selalu mengalir ke bawah. Itu persembahan yang lazim kita berikan. Lalu ya buah-buah berapa saja, ada apa saja. Kalau tidak mau buah satu-satuan, ya sepiring buah campur juga nggak apa-apa. Itu adalah simbol rasa bakti kita, penghormatan kepada leluhur. Kalau sembahyang besar, memang menunya lebih banyak. Tapi selama ini, seumur hidup saya sekarang Syokobo umur 65 tahun. Sepanjang hidup saya, kalau memberikan persembahan besar, ya setelah kakek nenek orang tua saya meninggal, saya buat simple.
tidak repot samseng. Tadinya kan biasanya samseng itu babi rebus, ikan rebus, lalu ayam rebus. Di keluarga saya tidak ada yang bisa masak dengan baik, sehingga ya tidak samseng tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya saya rubah menjadi babi panggang, ikan bandeng presto, ayam kalasan, mau diganti ayam McDonald, ayam KFC juga boleh. Lalu ada menu masakan Solaria, bakmi GM, sushi teh, kopi kenangan atau kopi janji jiwa, atau Nescafe, air teh atau air putih atau arak, ada sayur lodeh, sayur asem, ada sambal godok, semur jengkol, semur tahu, semur tempe, dan makanan-makanan lainnya yang bisa kita makan. Kalau semua persembahan itu kita makan, itu adalah ciapengan, makan keberkahan, bukan memberikan makan kepada setan. Apakah orang tua kita atau leluhur kita itu setan? Tidak, mereka bukan setan, mereka adalah leluhur kita, orang tua kita. Jadi kita makan berkah, jadi makan saja. Kalau ada yang bilang itu makanan saring yang disedot oleh setan, bohong. Itu merendahkan leluhur kita, orang tua kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi ya sembahyang itu tidak repot kok. Kalau mau simple lagi, ya udah nasi campur atau nasi warteg, nasi rames sepiring cukup. Nasi warteg, nasi rames 10.000 cukup. Buah campur sepiring cukup. Biasanya kita gengsi supaya dilihat tetangga, dilihat saudara, dilihat orang kita itu mewah, bagus, sembahyangnya lengkap, mahal. Padahal itu kan yang penting penghormatannya, bukan mewahnya. Jadi sebenarnya nggak repot kok. Kalau orang tua upacara orang tua baru meninggal, itu juga nggak repot, dibikin sederhana aja. Ya kalau biasanya kalau baru meninggal, kita suka bakar kertas perak atau gincuan. Juga sembahyang-sembahyang besar tersebut, kalau sudah selesai sembahyang, kita bakar gincuan. Bakar gincuan tersebut yang nggak usah banyak-banyak, secukupnya, supaya tidak diprotes tetangga karena polusi. Itulah simbol doa sudah dinaikkan, doa sudah dikirimkan. Kan gincuan dibakar, asapnya ke atas, bukannya kita kirim duit. Ya logika manusia di dunia tidak sama di alam yang lain. Gincuan itu kertas perak. Kalau sembahyang kepada Buddha, Bodhisattva, Dewa Dewi, Simbeng, selesai sembahyang kita bakarnya kimchua atau kertas emas, atau kertas emas yang besar, tuakim atau syukim.
sama juga artinya doa sudah dinaikkan. Lain halnya kalau upacara duka. Kalau biasanya selama peti belum dikubur atau dikremasi, di bawah peti itu salah satu anggota keluarga bakar ginsua selembar-selembar. Maksudnya merenung berdoa almarhum orang tua leluhur sudah banyak berjasa kepada kita. Kita doakan bahagia di alam yang sekarang. Semoga anak cucu, menantu sehat semuanya, dapat berusaha dengan lancar. Nah, sambil bakar ginswak kita berdoa pelan-pelan merenung. Itu maksudnya, bukannya ini leluhur dikirimin duit, itu bohong. Bukan begitu. Jadi simple tuh. Tidak ada yang repot. Kalau kita mau buat simple atau repot ya tergantung kita. Tidak bisa kita mengikuti semua keinginan orang lain, harus begini, harus begitu, yang tidak ada dasarnya. Karena itu cuma kebiasaan, mitos-mitos yang banyak sebenarnya tidak perlu. Ya ada sih mitos yang baik, yang bagus. Tapi mitos yang tidak perlu ya tidak usah diteruskan. Kalau masih mau meneruskan, ya silakan saja. Resiko ambil sendiri, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya semua jenis persembayangan tersebut tidak ada yang repot. Jadi kalau orang bilang kalau kok gitu aja repot, ya tidak repot. Pantas kita melakukan penghormatan kepada leluhur atau orang tua yang meninggal, karena orang tua kita telah melahirkan kita, mengurus kita dari lahir, bayi, balita, remaja, dewasa, bahkan sampai kita sudah jadi orang tua pun seringkali orang tua kita, jadi kakek nenek, masih merepotkan kita. Begitu besar jasa-jasanya. Jadi bakti kepada orang tua ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Kayak miskin, tua, muda, laki, perempuan. Tidak soal mewah atau biaya. Memberikan perhatian, berbicara sopan kepada orang tua, memberikan ya bingkisan, kue, atau baju, atau apa yang kecil-kecil, memberikan perhatian. Itu juga wujud sikap bakti dan ya yang paling sederhana, menemani orang tua saja ngobrol itu juga bakti loh. Jangan meremehkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya cukupkan sampai ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.